Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuki praktikum ke-16 dari basis data lanjut yang terdapat workshop PLSQL. Ini sebenarnya cuma mengulang praktikum-praktikum sebelumnya dari praktikum 1 sampai praktikum ke-15 untuk mengulang-ulang saja. Terus singkat. Anggota kelompok saya yaitu Rinda Cahya, Adaul Safira, dan saya sendiri, Ahmad Faiz. Pendahuluan untuk PLSQL. PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. PLSQL Engine akan memecah perintah blok SQL menjadi PLSQL. Dikerjakan oleh procedural statement eksekutor dari PLSQL Engine dan SQL. Dikerjakan oleh SQL statement eksekutor dari Oracle Server. Keuntungan penggunaan PLSQL. Yang pertama ada modular, yaitu bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Portable. PLSQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Dan dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel konstan, kursor, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat satu perintah. Misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select dan untuk diproses, dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Dengan menggunakan struktur kontor, ada loop, ada for, ada while, dan dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Misalkan menggunakan rise untuk men-throwkan errornya. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Selanjutnya ada deklarasi variabel. Untuk struktur variabel dari PLSQL ada declare, bisa ada variabel, ada cursor, ada certified, ada exception. Bagiannya untuk yang dijalankan ada PLSQL dan PLSQL. Untuk exceptionnya sendiri ada actionnya, misalkan when apa, ketika no data, atau too many rows, dan sebagainya. Dan end untuk tag penutup. Dan format deklarasi variabel pengenal konstan, tipe data not null, dan default nilainya berapa. Tipe data menggunakan atribut persen type. Dalam penulisan perintah SQL harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Misalkan harus dipisahkan oleh enter, itu tidak apa. Dan dapat berupa nested block, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip, setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma, komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda atau bintang. Pemberian nilai menggunakan pin titik 2 sama dengan dapat menggunakan pin variabel dan tanda menggunakan garis miring, berarti run. Jadi ketika kita dapat melihat pada PLSQL kadang di akhir statement terdapat perintah flash, itu berarti programnya dijalankan. Jika tidak ada itu, maka program itu tidak dijalankan oleh programnya atau oleh Oracle Server. Selanjutnya contohnya, ini ada variabel cc yang bertipe number. Ada variabel cc number dideklarasikan A dan B yang juga bertipe number. Dan ini bagian ini yang dijalankan, ada A nya 100 dan B nya itu 20,5, dan cc nya itu adalah A tambah B, dan selesai. Jika kita ketikkan program print cc, maka akan menampilkan 120,25. Contoh lainnya, ini ada 3 buah variabel yang bertipe number, ada A, ada B, ada C. A nya itu 100, B nya 20,5, dan C nya itu hasil dari jumlah A dan B. Dan ini terdapat DBMS output.line. Ini digunakan untuk langsung menampilkan output dari yang di dalam kurungnya.
Ini A tambah B sama dengan nilai dari C. Maka jika kita ketikkan maka akan menghasilkan A plus B sama dengan 120,25. Berhubungan dengan Oracle Solver. Mengambil data menggunakan select. Harus ditambahkan klausa into. Select kolom into variable from tabel where kondisi. Harus menghasilkan satu baris data, bisa beberapa kolom. Dapat menggunakan scale cursor. Cursor adalah cara untuk menunjukkan suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis cursor, yaitu implicit dan explicit. Oracle Solver menggunakan jenis implicit atau perintah SQL. Ada manipulasi data. Semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan, yaitu ada insert, update, delete, dan seterusnya. Ada commit, ada rollback. Contohnya select pada PLSQL, ada set server output on, declare-nya apa, jumlah number, begin, select count bintang into jumlah from tab. Ini select count-nya jumlahnya berapa, into kita masukkan ke jumlah yang kita deklarasikan tadi dari tab. Jadi kita masukkan jumlah tabnya ke dalam jumlah variabel jumlah. Maka jumlah tabelnya sama dengan berapa gitu. Contohnya lagi, ada sebuah variabel gaji yang bertipe number. Ini gaji dapat dari sal ketika namanya Adams. Maka gaji Adam sama dengan variabel gaji itu sendiri. Contoh ini untuk update. Ada select sal into gaji from EMP where enam sama dengan Adams. Update EMP set sal sama dengan gaji where E6 sama dengan Scott. Ini juga bisa dipakai untuk begini. Penulisan struktur kontrol. Pernyataan if, then, and if, else if, dan sebagainya. Bisa juga untuk pertama ada if, then apa, and if. Ada if, then, else apa. Ada if, then, else if, apa, and, terus if lagi, and if. Pernyataan case, ada when, ada case. Seperti di Java, ada case selector, when-nya apa. Misalkan ini penggunaan if dalam PLSQL. Ada variabel J dan jum. J itu number, jum itu varchar. Jika if 1 sama dengan jum 1, if j2 sama dengan jum 2, maka ketika kita put line atau kita print, maka nanti jumlah tabel sama dengan, misalkan jumlah tabelnya itu 4, maka 4 angka dan 4 kalimat. Contoh case dalam PLSQL sebenarnya sama seperti tadi, tapi ini menggunakan case. Case-nya itu jumlah, case-nya itu J. Maka jum sama dengan, ketika case-nya J ini 1, maka then-nya 1 ini masukkan ke dalam jum sini. Dan seterusnya sampai begitu. Contohnya for loop. Untuk looping, ini ada sebuah n number. Bagian ini yang dijalankan ada for n in 1 sampai 10 loop. Maka nanti akan melakukan print sebanyak 10 kali. Ada control loop sederhana, yaitu loop pernyataannya apa, exit, and loop. Ada for loop. For loop itu biasanya digunakan untuk loop yang sudah diketahui berapa banyak loopingnya. Itu juga while loop. While ini biasanya untuk kondisinya apa loop ini dijalankan gitu. Ada juga tipe data record. Tipe data record is record. Rumusnya itu bisa menggunakan atribut tabel kolom tipe atau tabel row tipe. Contohnya tipe pegawai is record. Nama varcharnya apa, napi varchar 15, gaji empesal persen tipe. Ada juga scale cursor, yaitu suatu area memori yang dibuka setiap Oracle Solver menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor, yaitu implicit, digunakan setiap Oracle Solver menjalankan perintah SQL,
dan explicit digunakan secara langsung dalam program. Penulisan kursor secara eksplisit. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu implicit dan explicit. Yang implicit yaitu selalu digunakan oleh Laravel saat menjalankan perintah dml dan select. Explicit itu dibuat manual oleh programmer. Penggunaannya yaitu ada declare, ada open, ada fetch, ada repeat, switch, will not, empty, dan close. Deklarasinya kursor nama is nama perintah select. Untuk membuka kursornya menggunakan open, membacanya menggunakan perintah fetch, menutup menggunakan perintah close. Begitu. Contohnya, ini ada variabel number, nomor, nama, lokasi, n, dan kursor. Dan seterusnya ini ada open d, membuka kursor d, looping fetch d into nomor, nama, lokasi, exit when d not found. Menangani kesalahan atau exception. Exception akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user, seperti raise application error. Jika exception muncul, jika tidak ditangani maka program akan dihentikan. Dan jika ditangani, alur program diarahkan ke exception handler. Sintaksnya seperti ini, ada exception when-nya exception yang terjadi, dan apa yang tidak akan dilakukan. Contohnya, as cursor already open, program error, invalid cursor, dan invalid number. Contoh penanganan kesalahan, ada gaji yang berupa EMP sal tipe, begin, ada select sal into gaji, dan jika gajinya 0 maka gaji Scott masih 0. Dan ini REST application error, ini kode dari node data phone-nya. When others, ketika tidak maka gaji ini akan menjadi 10%, begitu. Selanjutnya ada subprogram. Nama dari blok PL/SQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dan sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PL/SQL standar, modular, dapat dipergunakan mengulang-ulang dan dapat ditingkatkan atau dikembangkan, mudah dalam perawatan. Contohnya yaitu ini ada membuat prosedur, ada create or replace prosedur, namanya is parameter is as begin, programnya exceptionnya n, gitu. Contohnya ini ada membuat prosedur jumlah as j, ada jum begini, begin jumlah seperti sebuah fungsi, tapi bukan fungsi. Begin jumlah, maka ini akan menjalankan prosedur jumlah. Thread, begitu. Membuat fungsi. Ada create or replace function, nama list parameter, return tipenya is as begin Kalau prosedur ini tidak mengembalikan nilai, tapi kalau fungsi itu mengembalikan nilai. Contoh fungsi, ada bagi, ada beberapa parameter A dan B. Return tipenya itu number, is begin if b 0 sama dengan 0, else return A sama dengan B, and if. Jadi ini ada fungsi, misalkan ini bagi 10 3, maka akan 10 bagi 3, maka nilai dari ini adalah, ini ada 10 3, maka nilai dari 10 bagi 3 adalah berapa? 3,33. Ini ada post test, atau biasanya terdapat pada akhir dari praktikum. Ada program untuk menambahkan report dari laporan berikut. Ini ada reportnya begini, maka programnya gimana? Maka programnya begini, kolom job non print new variable break on job skip on page ini dan ini sampai sini.
Next, buat program untuk menampilkan data pegawai yang menjadi buahan orang yang bernama Kim menggunakan basic loop, menggunakan cursor with loop, dan menggunakan cursor for loop. Ini yang A menggunakan basic loop, cuma loop saja, fetch ini end loop. Nah ini yang menggunakan B itu menggunakan while loop. Nah ini ada while king cursor found loop maka selesai. Dan yang terakhir ini menggunakan for loop, for king ems in king's cursor. Yang ketiga ini soal post test ketiga, buat program untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, tempat bekerja, grade, gaji pegawai, dan gambar bintang setiap liputan 1000. Jadi gaji pegawai untuk pegawai bernama Adams. Nah ini kan programnya atau blok PLSQL nya. Ada kolom ini dan sampai selesai. Dan jika dijalankan maka nanti akan muncul sesuai dengan perintah dari soalnya. Dan selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf saya dan kelompok kami apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video tutorial ini. Saya Ahmad Kamaluddin meminta maaf sebesar-besarnya kepada pendengar atau pelihat dari video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.